Halo semua, perkenalkan nama saya Baiktiar Lovisamina dan dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah dari Traktat Eropa. Yang pertama, saya akan memulai penjelasan dari Organization for European Economic Cooperation, di mana Organization for European Economic Cooperation ini didirikan tahun 1948, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengkoordinasikan rekonstruksi Eropa di bawah Marshall Plan yang pada saat itu dipimpin oleh Amerika Serikat. Organisasi ini didukung dan didorong oleh Amerika Serikat untuk mengembangkan perdagangan regional di Eropa dan untuk memberikan bantuan ekonomi melawan ekspansi komunisme ke Eropa Barat. Di bawah OEEC ini, European Free Trade Area atau EFTA, atau bahasa Indonesianya Kawasan Perdagangan Bebas Eropa, pertama didirikan pada tahun 1960. OEEC selanjutnya tidak relevan lagi ketika ekonomi Barat itu sudah mulai pulih kembali setelah perang, sehingga pada tahun 1961 organisasi tersebut mengganti namanya menjadi Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, lalu memperluas fokusnya untuk membantu ekonomi yang kurang berkembang di negara-negara seluruh dunia. Hingga saat ini, OECD masih memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi global. Selanjutnya, di sini saya tentang evolusi dari Uni Eropa. Jadi, evolusi Uni Eropa sendiri ini dimulai pada April 1951 dengan dibentuknya European Coal and Steel Community atau ECSC. ECSC dikembangkan sesuai dengan rencana yang digariskan oleh Father of Europe. ECSC adalah organisasi supranasional pertama yang merupakan organisasi internasional dengan power untuk memasukkan atau mengesampingkan kewajiban perjanjian negara-negara anggota. Selain Prancis dan Jerman Barat, ECSC juga beranggotakan negara-negara Benelux seperti Belgia, Belanda, dan Luxembourg, juga Italia. ECSC memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah ekonomi, dan yang kedua politik. Secara ekonomi, ECSC membentuk kawasan perdagangan bebas untuk batubara, baja, dan sektor terkait lainnya. Selain itu, ECSC juga memasukkan ketentuan untuk white tax di Eropa pertama, retribusi 1% atas dan retribusi 1% atas penjualan baja di Eropa. Ini merevitalisasi produksi batubara dan baja di Eropa sehingga mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Selain itu, ECSC juga membantu memfasilitasi peningkatan kualitas hidup pekerja baja penambang batubara dan pekerja industri lainnya di negara-negara tersebut. Selain itu, ECSC juga menjadi tujuan politik, yaitu dengan pembentukan kerangka kerja untuk rekonsiliasi Jerman dan Prancis setelah perang, sehingga mengikat batubara dan baja dari komoditas utama yang dibutuhkan untuk konstruksi militer dan konflik ke dalam satu struktur pemerintahan Eropa yang luas. Para pendiri ECSC ini membuat pernyataan simbolis yang penting, di mana meningkatkan adanya potensi biaya perang antara dua negara sehingga memfasilitasi hubungan kedua negara tersebut menjadi lebih erat. Lalu ECSC secara resmi bubar pada tahun 2002 ketika ada perjanjian baru yang membuatnya berakhir. Lalu fungsi dari ECSC ini tetap
diserap ke dalam Uni Eropa. Berdasarkan keberhasilan ECAC, 6 negara anggota terus bergerak menuju integrasi politik dan ekonomi lebih lanjut. Lalu pada bulan Maret 1956, ditandatangani Perjanjian Roma yang membentuk European Economic Community atau EEC. Juga ada yang dinamakan dengan European Atomic Energy Agency atau Euratom, di mana mereka ini, kedua organisasi ini memiliki tujuan politik dan ekonomi. Secara ekonomi, EEC bergerak menuju pembentukan pasar bersama dan custom union di antara negara-negara anggotanya. Secara politik, terus memperluas kemajuan menuju kerjasama politik di antara negara-negara anggota. Meskipun ukurannya relatif kecil dan cakupan fokusnya terbatas, EEC membuat kemajuan yang kuat menuju pembentukan serikat ekonomi, termasuk mengintegrasikan pembuatan kebijakan di bidang-bidang utama dan menyediakan koordinasi makroekonomi di antara negara-negara anggotanya. Ini juga merupakan langkah pertama menuju penciptaan pasar bersama Eropa, yang semuanya merupakan fitur utama dari Uni Eropa saat ini. Lalu pada tahun 1965, masyarakat ekonomi Eropa atau EEC tadi diperluas melalui Perjanjian Brussels, yang juga dikenal sebagai Merger Treaty. Seperti namanya, Merger Treaty ini menggabungkan 3 lembaga terpisah, yaitu ECAC, Euratom, dan EEC di bawah satu organisasi payung, yaitu EEC, dengan tujuan untuk merampingkan pertumbuhan ekonomi Eropa. Lalu keberhasilan EEC ini akhirnya menyebabkan negara-negara Eropa lainnya ikut bergabung menjadi anggota, dan seiring dengan berjalannya waktu, organisasi ini berkembang. Sehingga pada tahun 1973, Denmark, Irlandia, dan Inggris bergabung. Dan pada tahun 1981, Yunani juga ikut bergabung. Kemudian pada tahun 1986, Spanyol dan Portugal bergabung, sehingga total keanggotaan dalam organisasi ini menjadi 12 negara. Yang juga perlu diperhatikan pada periode ini adalah negosiasi Single Europe Act pada tahun 1981. Di mana ini merupakan revisi besar pertama dari Perjanjian Roma yang telah membentuk EEC pada tahun 1957. Ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang disebut dengan eurosclerosis atau perlambatan ekonomi di Eropa, dengan mempromosikan integrasi ekonomi lebih lanjut di seluruh Eropa Barat. Dalam pengertian ini, Single Europe Act mewakili langkah maju yang besar dalam proses penyatuan politik dan ekonomi di Eropa. Tindakan itu sendiri memperluas kekuatan EEC, juga memperluas wilayah tanggung jawabnya ke dalam penelitian dan pengembangan, kebijakan luar negeri, dan bidang lainnya. Ini juga memberikan pengakuan timbal balik atas standar dan sertifikasi produk yang melemahkan gagasan kedaulatan nasional. Pada saat yang sama, undang-undang tersebut memperkenalkan struktur dan proses pengambilan keputusan baru, menggantikan praktek dari konsensus dengan sistem pemungutan suara mayoritas baru yang memenuhi syarat yang mencegah sejumlah kecil negara bagian untuk memblokir action. Namun hal itu mempertahankan persyaratan untuk kebulatan suara di beberapa bidang, termasuk penerimaan anggota baru, kebijakan luar negeri, dan keamanan bersama, harmonisasi jaminan nasional dan perlindungan sosial, kebijakan pajak, dan beberapa bidang lainnya. Akhirnya, ini juga memperbaharui minat dalam mendirikan European Monetary Act dan merupakan langkah penting menuju pembentukan euro. Lalu pada tahun 1990-an dan awal 2000-an,
mewakili di mana masa-masa kejayaan atau kemajuan menuju Union. Keanggotaan dalam Union ini berkembang pesat pada tahun 1990-an, di mana mencakup sebagian besar Eropa Barat, dan pada awal 2000-an ketika negara-negara bekas blok Soviet di Eropa Timur bergabung dengan Union. Lalu pada tahun 1995, Austria, Finlandia, dan Swedia bergabung. Selanjutnya, pada tahun 2004, 10 negara bagian baru bergabung, yaitu Siprus, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Malta, Polandia, Slovakia, dan Slovenia. Pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania bergabung sehingga total keanggotaan di Uni Eropa menjadi 27 negara bagian. Selama periode yang sama, peran dan kekuatan Uni Eropa juga berkembang. Pada bulan Februari 1992, Perjanjian Maastricht atau yang lebih formal dikenal dengan Perjanjian tentang Uni Eropa. Secara singkat, perjanjian ini secara resmi membentuk Uni Eropa seperti yang kita kenal sekarang, lalu menetapkan 3 pilarnya yang membagi kekuatan relatif Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Di mana pilar pertama sebagian besar terdiri dari masalah ekonomi. Ini banyak diambil dari European Economic Community yang kemudian namanya menjadi European Community di bawah Perjanjian Maastricht. Pilar kedua adalah kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Ini mencakup hal-hal seperti hak asasi manusia, demokrasi, bantuan luar negeri, kebijakan pertahanan, dan pemeliharaan perdamaian. Di sini penekanan ditempatkan pada koordinasi yang dimana di bawah payung Uni Eropa. Lalu pilar ketiga berpusat pada kebijakan dalam negeri dan kerjasama peradilan. Ini mencakup beberapa bidang isu seperti perdagangan narkoba, manusia, senjata, terorisme, dan kejahatan yang terorganisir. Lalu pada tahun 1997, Traktat Amsterdam mengamandemen Traktat Maastricht dalam beberapa hal penting. Perjanjian ini mengharuskan negara-negara anggota untuk mentransfer otoritas untuk beberapa bidang utama ke tingkat Eropa, termasuk kebijakan imigrasi, hukum pidana dan perdata, kebijakan luar negeri, dan keamanan. Kekuasaan Parlemen Eropa juga diperluas. Gagasan keputusan bersama diperkuat dan diterapkan dalam berbagai masalah yang lebih luas. Parlemen memperoleh kekuasaan untuk menyetujui atau menolak Presiden Komisi Eropa dan beberapa tindakan penting lainnya. Perjanjian Amsterdam menekankan prinsip subsidiaritas yang merupakan upaya untuk menyimpan beberapa kekuasaan kepada negara-negara anggota. Sederhananya, prinsip subsidiaritas mengatakan bahwa di daerah di mana Uni Eropa tidak memiliki yurisdiksi eksklusif, keputusan harus dibuat pada tingkat terendah, yaitu pada tingkat yang paling dekat dengan warga Eropa. Dalam hal ini, pengambilan keputusan di tingkat nasional dan bahkan regional atau lokal daripada di tingkat Eropa. Selanjutnya ada Treaty of Nice pada tahun 2001. Perjanjian ini berusaha untuk mengatur integrasi negara-negara bekas blok Soviet di Eropa Timur. Secara khusus, Treaty of Nice berusaha mengembangkan kompromi antara Jerman dan Prancis dalam mereformasi weighted voting system yang digunakan di Dewan Eropa. Di bawah sistem pemungutan suara lama, negara bagian terbesar yaitu Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia memiliki bobot suara yang sama, meskipun ada perbedaan tajam dalam populasi di antara mereka.
di mana Jerman menginginkan sistem pemungutan suara yang mengakui ukurannya yang lebih besar. Namun usulan ini ditolak oleh Prancis yang memandang kesetaraan politik antara Jerman dan Prancis sebagai pilar utama dalam Union. Perjanjian ini menyajikan kompromi yang mempertahankan bobot pemungutan suara yang sama untuk setiap negara bagian, tetapi memperkenalkan persyaratan kedua bahwa suara tertimbang harus mencakup porsi yang cukup dari populasi Uni Eropa. Ini kemudian dikenal sebagai double majority system. Perjanjian ini juga memperluas kekuasaan pengadilan Eropa untuk menangani masalah hukum seperti paten. Lalu pada tahun 2009, Perjanjian Lisbon secara fundamental merestrukturisasi Uni Eropa dalam beberapa cara. Pertama, mengangkat status Uni Eropa, memberinya wewenang untuk berpartisipasi dalam negosiasi internasional sebagai aktor independen, terpisah dari partisipasi negara-negara anggotanya. Kedua, menghapus sistem pilar pembagian kewenangan di bawah Perjanjian Maastricht dan menggantinya dengan sistem kompetensi. Ini menentukan area di mana Uni Eropa memiliki kompetensi eksklusif untuk membuat arahan dan untuk menyimpulkan perjanjian internasional yang akan mengikat negara-negara anggota. Ini termasuk dalam Custom Union, Competition Rule, mengatur pasar internal Uni Eropa, dan kebijakan moneter untuk Euro. Selanjutnya, Perjanjian Lisbon mengangkat piagam hak-hak dasar menjadi status perjanjian, yang secara efektif mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional semua negara Uni Eropa. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.